Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila Imam Ibni Majah rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati wa karamati fid darini amin. Babu ma ja'a fi man nama an hizbihi minal laili. Bab tentang hadis yang diriwayatkan dalam hal seseorang yang tertidur an hizbihi, dari hizibnya. Hizib itu adalah amalan, sekumpulan amalan yang dilakukan secara rutin, itu namanya hizib. Kalau yang menyusunnya adalah Imam Nawawi, namanya Hizib Nawawi. Kalau yang menyusunnya Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, disebut dengan Hizib Bahar. Kalau yang mengarangnya Imam Fulan, lupa nama beliau, ada yang namanya Hizib Nasar, ada namanya Hizib Ratib sama hizib itu sama. Jadi hizib itu adalah kumpulan amalan yang dibaca secara rutin. Siapa yang tertidur sehingga tidak membaca amalan rutinnya di malam hari, apa yang harus dilakukan? Karena malam markas tidak baca waqiah, karena kecapean hari raya kurban, akhirnya enggak baca surah As-Sajdah. Karena malam lebaran, hanya lupa baca surah Al-Muluk. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang meninggalkan amalan rutinnya? Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ahmad ibn Amr ibn Sarh al-Misri qala hadatsana Abdullah ibn Wahb qala anba'ana Yunus ibn Yazid an ibn Shihab anna Sa'id ibn Yazid wa Ubaidullah ibn Abdullah akhbarahu an Abdurrahman ibn Abdin al-Qari qala sami'tu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an hizbihi." Siapa saja yang tertidur dari hizibnya. Hadis ini juga perlu untuk mencatat sebagai dalil atas bantahan yang dibantahkan kepada ulama-ulama salaf kita yang menyusun hizib dan zikir. Apakah mereka katakan? Itu zikir bid'ah. Tidak ada Rasulullah bikin amalan-amalan seperti itu. Enggak ada. Memang enggak ada hadis yang dijumpakan, yang hadis yang berisikan hizib Nawawi, hadis yang berisikan hizib Ratibul Haddad, hadis yang berisikan hizib Bahar, enggak ada. Tapi kalau kamu mau baca satu per satu dari amalan hizib itu ada hadisnya. Lalu ketika mereka katakan tidak ada yang namanya hizib, nah ini yang kita maksudkan. Ini hadis yang mendukung, yang melindungi ada yang namanya hizib. Nabi sendiri bilang begitu. Walaupun Nabi tidak buatkan hizib, tapi Nabi sudah memberikan arahan tentang hizib. Man nama an hizbihi. Siapa saja yang tertidur dari hizibnya, au an syai'im minhu,
atau dari sesuatu darinya hizib. Sesuatu darinya hizib. Apa maksudnya sesuatu dari hizib? Ada sebahagian gak kebaca. Misalnya baca Waqiah, Thullatun minal awwalina wa thullatun minal tidur dia sampai pagi. Ingat dia Waqiah dia baru sampai Thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Berarti sebagian kebaca, sebagian tidak. Maknanya an syai'im min, tertidur dari sebahagian darinya hizib. Faqara'ahu fima baina salatil fajri wa salatiz zuhri, lalu dia membacanya pada waktu antara solat subuh dan solat zuhur. Kutiba lahu, maka ditulis baginya seseorang, ka'annama qara'ahu minal lail, seolah-olah dia membacanya hizib tersebut di malam hari. Orang yang membaca surah Al-Mulk setiap malam, Allah akan jamin selamat daripada azab kubur. Malam tersebut dia lupa baca, maka dia baca sekarang sebelum zuhur, maka orang tersebut mendapatkan fadilah yang sama. Dia baca, dia qadha sebelum zuhur, sama halnya dengan fadilah dia baca di malam hari. Ini anugerah yang Allah berikan. Artinya tidak ada alasan tidak mengamalkan amalan malam. Kalaupun lupa mesti diqadha di siang hari. Hadis. Jadi kalau hadatsana Harun ibnu Abdullah al-Hammal, kalau hadatsana Al-Husain ibn Ali al-Ju'fi, an Zaidah, an Sulaiman al-Amash, an Habib ibn Abi Thabit, an Abdah ibn Abi Lubabah, an Suaid ibn Ghafalah, an Sayyidina Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, yablughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Darda radhiyallahu an, yablughu bihi. Ini bahasa hadis. Ada juga bahasanya yarfa'u bihi, menyampaikan ia Sayyidina Abu Darda dengannya hadis kepada Nabi. Artinya bukan perkataan Sayyidina Abi Darda, tapi perkataan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man ata firasyahu, siapa saja yang mendatangi tempat tidurnya, siapa saja yang mendatangi ranjangnya, wa huwa yanwi, dan dia berniat ayyakuma, bahwa dia akan bangun, fa yusalliya, lalu dia akan sholat, minal lail, di malam itu, minal lail, dari malam itu, niat mau bangun, fawalabathu ainuh, maka mengalahkan akannya seseorang oleh matanya, mengalahkan akannya seseorang oleh matanya, kalah sama mata, hatta yusbiha, sampai pagi. Kadangkala bukan mengalahkan, bukan mata. Yang anehnya, yang bikin terlambat bangun itu, yaitu mimpi sholat. Sudah bangun, sudah wudhu, kemudian bukan dah mandi, dah wudhu, kemudian sudah sholat, sudah selesai sholat, zikir. Pas zikir, terdengar juga zikir. Pas sama zikirnya, pas zikir sedang tidur. Bukan dikalahkan oleh mata. Mata udah cukup tidur, siang udah tidur. Cuman si syaitan ini, bukan syaitan itu apa itu? Yang sholat, arwahnya aja yang sholat. Arwah sholat. Lalu apa boleh membuat apa? Saya udah sholat, cuma ruhnya, ruhnya ada sholat. Maka dia ada azan lagi. Dia azan, dia qomat, dia imam, kemudian dia zikir. Lepas tu baru terbangun. Astagfirullah, ternyata salat tadi baru mimpi.
Nah, itu bagian daripada ghalabathu ainuh, dikalahkan oleh matanya. Itu bukan ngantuk berat, tapi bagaimana teori setan, orang ini dibuat nyaman seolah-olah sudah ibadah. Hatta yusbih, sampai pagi. Kutiba lahu manawa, dituliskan baginya seseorang sesuatu yang dia telah niatkan. Maka malam-malam yang berlalu belum ada pahalanya, karena niatnya belum ada, niatnya minggu depan. Tapi ketika sudah niat, enggak kebangun, ada pahalanya. Niatul mu'min khairun min amalih. Niat orang beriman lebih baik dari amalnya. Wa kana naumuhu shadaqatan alaih. Dan adalah tidurnya seseorang itu sedekah atasnya seseorang dari Tuhannya. Itu hadiah dari Allah. Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang pengen salat malam, ketika enggak kebangun, kecewa sekali dia di pagi hari, dikatakan enggak usah kecewa, kamu sudah dapat pahala. Tidur semalam itu adalah anugerah dari Allah. Katanya, saya lihat kamu rajin tahajud, lama lagi, konsentrasi lagi, malam ini tidur aja. Dibuat oleh Allah dia tidur, kemudian pahalanya tetap sama. Ini salah satu daripada fadilah istiqomah. Orang yang istiqomah dalam satu amal, kalau dia tertidur dapat pahala yang sama, kalau tertinggal diberi keringanan untuk mengqadha, kalau dia sakit tertinggal amal itu tetap diberikan pahala seperti dia sehat, kalau dia sabar diberikan pahala yang sama sebagaimana dia mukim. Ini istiqomah di atas amal. Nah, ketika kita istiqomah pada hari ini dengan satu amal, nanti ketika sudah tua, lemah, letih dan sebagainya, tertinggal amal karena faktor tua, itu tetap mendapatkan pahala seperti amalan di masa muda. Nah, maka masa muda itu adalah mencetak istiqomah atas amal. Iqbal, apa yang sudah istiqomah antum buat? Salat 5 waktu berjamaah, terus salat dari istiqomah. Yasinan, istiqomah aja yang lihat di pondok. Istiqomah enggak istiqomah itu lihat waktu pulang kemarin. Nah, itu nilainya. Pondok bukan istiqomah nama itu. Itu masa tarbiyah. Saya istiqomah kok sama pondok. Enggak. Itu belum istiqomah. Istiqomah itu lihat ketika pulang. Ilyas, kan jujur. Khair. Kalau antum tua hari ini, kemudian nggak sanggup lagi bikin amal istiqomah, tinggal yang istiqomahnya itu yang dinilai oleh Allah. Dikit masih. Baca kitab, Abu. Itu sesuai dengan keperluan. Babu kam yustahabu yukhtamul Qur'anu. Bab menjelaskan tentang hadis berapa banyak dianjurkan dikhatamkan Al-Quran. Ini dalam bab nahu namanya tanazu'. Pernah baca bab tanazu'? Naib fa'ilnya 1, Qur'anu. Kemudian fi'ilnya 2, yustahabu yukhtamu. Berapa banyak dianjurkan dikhatamkan Quran hadis? Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala hadatsana Abu Khalid al-Ahmar an Abdullah ibn Abdurrahman ibn Ya'la at-Taifi an Utsman ibn Abdullah ibn Ausin
عن جده أوس بن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف. Kata daripada sahabat Nabi Sayyidina Aus bin Hudzaifah radhiyallahu an. Qadimna, kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wafdi Thaqif, dalam delegasi Thaqif, rombongan bertemu dengan Nabi dari suku Thaqif. Kami ada di dalamnya. Fanazzalu ahlafa 'ala al-Mughirah ibn Syu'bah. Fanazzalul ahlaf, maka mereka menempatkan al-ahlaf, itu maknanya onta. Betul? Bukan. Ahlaf dengan nasab ay ahlafahum. Ahlaf itu artinya alladzina dakhalu fihim bil muaqqadah. Ya, ahlaf. Orang-orang yang janji setia dengan mereka, itu nama ahlaf. Mereka menempatkan al-ahlaf, orang-orang yang janji setia dengan mereka, atas Sayyidina Mughirah ibn Syu'bah. Dulu di bangsa-bangsa Arab itu ada suku-suku terkuat, suku-suku besar. Di Madinah ada 2, Aus dan Khazraj. Ini suku besar nih. Suku besar ini di bawahnya menaungi suku-suku kecil. Nah, suku kecil ini bisa bernaung ke suku besar kalau kepala sukunya dan pemuka masyarakatnya jumpa sama kepala suku besar lalu mengungkapkan janji setia. Kami suku Bani Bani Tamim datang ke sini mengungkapkan janji setia. Kalau bahasa sekarang adalah kerjasama militer. Itu yang disebut ahlaf, kerjasama militer. Amerika bersama sekutu-sekutunya. Nah, itu sekutunya itu adalah orang yang bernaung di bawah negara yang besar itu. Nah, di zaman dulu juga hal itu terjadi. Maka ketika terjadi perang penumpasan Bani Quraiza oleh Nabi SAW kepada Bani Quraiza, itu penyebabnya apa? Maaf, salah. Terjadi pembubaran atas perjanjian Hudaybiyah dari Nabi SAW kepada suku Quraisy. Penyebabnya apa? Penyebabnya orang yang berpihak ke Quraisy namanya Bani Bakar telah merusak, telah menyakiti suku yang berpihak kepada Islam. Nah, walaupun Quraisy nggak bersalah di situ, tapi akhlafnya, orang-orang di bawah binaannya, maka semua yang berlaku pada induk sebuah pemerintahan, induk sebuah organisasi, maka yang kecil-kecilnya kalau bersalah dianggap salah semuanya. Nah, oke. Jadi Bani Thaqif itu juga membawa rombongan-rombongan daripada orang-orang yang janji setia dengannya, yang disebut dengan ahlaf. Maka ketika mereka sampai di Madinah, mereka tidak mau tidur bersama. Kenapa? Negara kuat dengan negara yang numpang mana bisa sama? Negara kuat jadi bos, negara yang numpang jadi anak buah. Begitu.
Kecuali ada negara yang aneh di dunia ini. Ada juga negara aneh, dia bos, dia jadi anak buah. Itu yang aneh. Dia punya rumah besar sekali, tapi yang jadi majikan di rumah itu pembantu, tamu. Yang jadi bos, yang jadi anak buah, dia pemilik rumah. Itu kan aneh kan? Kau dulu enggak? Bani Thaqif sebagai negara yang kuat, suku yang besar, menaungi beberapa suku kecil yang namanya Ahlaf. Mereka tempatkan Ahlaf mereka di Mughirah, bersama Sayyidina Mughirah ibn Syu'bah, dan menempatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Bani Malik di kubahnya Nabi. Kalau Bani Malik, Nabi tempatkan di kubahnya. Kalau Ahlaf atas Mughirah ibn Syu'bah. Fakana ya'tina kulla lailatin ba'dal isya. Maka adalah Nabi mendatangi kami setiap malam setelah isya. Fayuhadditsuna, maka Nabi meriwayatkan hadis kepada kami qaiman ala rijlai, keadaan berdiri di atas kedua kakinya. Meriwayatkan hadis keadaan berdiri di atas kedua kakinya. Itu di garis bawah di situ. Dalil taklim sambil berdiri. Nah, boleh taklim itu duduk, boleh taklim itu berdiri. Mana dalil taklim berdiri? Yuhadditsuna qaiman ala rijlaihi. Nabi meriwayatkan hadis kepada kami keadaan beliau berdiri di atas kedua kakinya. Hatta yurawiha baina rijlaihi, sehingga beristirahat ia Nabi di antara kedua kakinya. Yurawiha, beristirahat di antara kedua kakinya. Apa yang antum lakukan ketika capek berdiri? Coba berdiri Umar. Ketika antum capek berdiri, lama kali nunggu ngantri minyak goreng, apa yang antum lakukan? Duduk? Enggak boleh duduk, enggak ada tempat duduk. Enggak bisa jongkok. Ditahan. Enggak, pengalaman berarti ngantri. Siapa pengalaman ngantri? Istirahat di antara dua kakinya. Maksudnya adalah capek dia berdiri, kadang-kadang berat badan ditumpukan ke kaki kanan. Nah, gini kan. Dah letih, kiri lagi. Letih lagi, kanan lagi. Letih lagi, kiri lagi. Berarti ternyata berdiri dalam zikiran itu masih belum capek, masih belum lama. Yang lama itu capek, getar lututnya. Mana supaya bisa bertahan? Nabi beristirahat di kaki kanan. Artinya berat badan tumpukan kaki kanan. Kaki kiri agak lentur dikit kan, ngalir darahnya. Dan dah senang kaki kiri, tekankan badan ke kaki kiri, istirahatkan kaki kanan. Itu makna hadis yurawihu, Nabi beristirahat di atas atau di antara kedua kakinya. Wa aktsaru ma yuhadditsuna, kira-kira berapa lama penyampaian itu? Sampai sekelas Nabi yang bisa sholat tahajud berjam-jam, yang bisa sholat gerhana dengan 5 juz Al-Quran atau 5 juz, 4 surah Al-Quran terpanjang, kurang lebih 10 juz, itu berdirinya merasa capek dalam periwayatan hadis tersebut. Berarti menunjukkan masa yang cukup lama. Wa aktsaru ma yuhadditsuna,
Dan yang paling sering sesuatu yang Nabi ceritakan kepada kami adalah malakiya min qaumihi min Quraisyin, sesuatu yang Nabi temukan, sesuatu yang Nabi rasakan dari kaumnya dari Quraisy. Ternyata bukan hanya sekadar hadis sebagai perintah, bukan sebatas hadis sebagai irsyad, tapi juga hadis berbicara tentang kisah-kisah yang telah lalu yang Nabi temukan penderitaan-penderitaan dari kaumnya. Nabi bercerita, wa yaqulu, dan Nabi berkata, wala sawa'a, tidak ada persamaan antara kita dan kalian, tidak sama antara kami dan kalian. Kalau kalian masuk Islam disambut, masuk Islam dalam negara yang sudah punya kekuatan, la sawa'a, tidak sama antara kami dan kalian, tidak sama penderitaan kami dulu ketika masuk Islam di Makkah, menganut Islam di Makkah, dengan Islamnya kalian yang pada hari ini di Madinah. Tidak sama. Hal ini juga dikatakan oleh para ulama dulu kepada kita, la sawa'ah, enggak sama antara kami dulu belajar hadis dengan kalian belajar hadis hari ini. Kami dulu belajar hadis itu bawa pena. Penanya bukan pena modern, tapi pena yang perlu dicelup, kolam yang perlu dipotong setiap hari, kemudian bawa tinta, bawa kertas. Zaman tu juga ada belum kertas, kulit. Kami datang pada satu guru, jumpa satu hadis, pergi satu negara, jumpa 2 hadis, pergi ke dunia yang lain, jumpa 3 hadis. Safarul hadis. Sekarang duduk satu tempat, dapat satu buku hadis, tinggal baca aja lagi. Baca pun belum lurus juga. Enggak punya kitab juga, buku, modal buku. Tuh, ada kita ya. Sudah dibaca, sudah enggak punya kitab, lalok lagi. La sawa'ah, enggak sama. Itu antara penderitaan para ulama sebelum kita dan kita hari ini. Nah, antara antum dengan kami dulu ya enggak sama. Untuk makan tertib, pasti setiap makan ada lauk, walaupun kadang-kadang gerana. Tapi kami mondok dulu, setiap makan belum tentu ada lauk, belum tentu. Kenapa? Karena lauk urus masing-masing, nasi urus masing-masing. Yang tahu jam ibadah, jam istirahat, jam belajar. Urusan lauk pauk, makan dan makan itu urusan masing-masing. Oh, kelamaan nyuci, enggak sempat masak, ya sudah enggak makan belajar. Nasi saya gosong, ya sudah makan kerak yang gosong tuh. Sudah masak nasi, saya enggak punya lauk, ya sudah makan nasi putih dan garam. Begitu. Nasi saya mentah, Ustaz, saya izin enggak masuk kelas. Masak lagi, enggak ada itu mah. Yang jelas jadwal masuk. Oh, nasi mentah itu urusan belakang nih, itu urusan di kamar. Itu cerita nanti selesai sekolah. Oh, tadi sakit perut saya belum makan. Tak sambal lah. Enggak ada lagi lauk, saya habis. Plastiknya ada di situ tuh. Ada plastiknya, ada ladonya di situ. Udah masuk dalam tong sampah. Diambil lagi, masuk nasi situ, goyang-goyang, makan. La sawa'a, enggak sama. Ini tinggal ambil nampan ya, duduk makan. Udah dibagi, tinggal ngambil aja. Nyuci nampan mau nggak mau, tangan aja nggak mau dinyuci, langsung makan. Bersih kan?
Ya. La sawa. Bukan sahabat dengan tabi'in, Mas. Bukan sahabat dengan tabi'in, muhajirin dengan ansar. Orang sebelum hijrah dengan setelah hijrah, ba'dal fatah, qoblal fatah. Itu aja enggak sama. Apa kata Nabi? La sawa'a. Tidak sama. Kunna mustad'afin. Adalah kami dulu di Makkah orang-orang tertindas. Mutadzallin, orang-orang yang direndahkan, orang-orang hina. Orang-orang hina. Falamma kharajna ilal Madinah, maka tatkala kami sampai, kami keluar ke kota Madinah, kanat sijalul harbi bainana wa bainahu, adalah silih berganti perang antara kami dan mereka. Sijal, silih berganti. Harbi, perang, artinya kemenangan perang antara kami dan mereka. Di Badar kami menang, di Uhud kami kalah. Nudalu alaihim wa yudaluna alaina. Diberikan giliran kepada kami, nudalu, diberikan giliran kepada kami, alaihim, atas mereka, dan diberikan giliran kepada mereka, alaina, di atas kami. Diberikan giliran kepada kami mengalahkan mereka, diberikan giliran kepada mereka mengalahkan kami. Maka kalah bagi umat Islam dalam sebuah peperangan bukanlah bukti kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan bukan kehinaan umat Islam, tetapi memang perperangan itu sengaja Allah berbuat silih berganti, menang kadang kalah, kalah kadang kalah. Tapi bagi umat Islam kedua-duanya adalah kemenangan. Jangankan hari ini, di zaman Nabi saja perang bersama Nabi ada kalah ada menang. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami silihkan, kami silih bergantikan di antara manusia. Ada masanya antum duduk sebagai pelajar, dan ada masanya antum duduk sebagai pengajar. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Ada masanya antum memikirkan diri sendiri dan membuat pening orang lain. Tiba satu saatnya nanti antum pening karena orang lain. Ada masanya hari ini antum tinggal telepon minta kirimkan uang. Ingat satu saat nanti antum ditelepon minta mengirimkan uang. Papi galang, tolong kirimkan uang papi. Berapa? 50 juta. Itu apa? Beli kamus. Zaman tuh beli kamus 50 juta. Antum beli sekarang. Sekarang menelpon minta kirim uang, besok ditelepon minta mengirimin uang. Masa itu udah ada. 6. Falamma kana dzata lailatin, maka tatkala adalah suatu malam, abta'a terlambat ya Nabi, anil waqtil ladzi, dari waktu yang kana yatina fihi, ada ya Nabi mendatangi kami pada waktu tersebut. Di sini kita lihat perhatian seorang sahabat kepada taklim. Di waktu itu ada jam tangan? Tidak ada. Tidak ada jam. Ini kejadiannya siang atau malam? Malam. Setiap malam Nabi datang, bukan setiap siang. Kalaulah Nabi datang siang hari, sangat mudah kita bedakan terlambat nggak terlambat, walaupun nggak ada jam. Tapi kalau datangnya malam hari, susah untuk dibedakan terlambat ini atau nggak terlambat.
Tapi dengan perhatian sahabat, istiqomahnya sahabat dengan suatu amal, ketika Nabi datang di malam hari, di waktu itu tidak ada jam tangan menunjukkan keterlambatan, tapi dengan kebiasaan yang mereka punya, ini Nabi datangnya sudah terlambat rezeki. Nah, melihat pakai mata, jangan kelopaknya. Bikin kopi Aceh masih ada. Udah habis, kirim lagi di Aceh. Maka saya katakan, ya Rasulullah, laqad abtaqta alaina laila, demi sungguh engkau terlambat di atas kami malam ini. Qala, berkatalah Nabi SAW, innahu, sesungguhnya, toro'a alayya hizbi minal Qur'an. Toro'a, datang di atas saya, hizbi, hizibku dari Quran. Fakarihtu, maka aku tidak ingin, an akhruja, bahwa aku keluar, hatta utimmahu, sehingga aku menyempurnakannya. Hizib, batasan tertentu yang Nabi baca dari Al-Quran setiap malam. Kebetulan pada waktu itu terlambat Nabi memulainya. Seharusnya malam-malam sebelumnya sudah selesai. Malam ini karena terlambat, enggak selesai. Maka Nabi tidak mau keluar meninggalkan kemahnya sebelum menyelesaikan wirid Qur'annya. Selesai wirid Qur'annya, baru Nabi berjumpa dengan sahabat. Maka di sini dari judul yang kita lihat, berapa kali mesti dikhatamkan, dianjurkan khatam Al-Quran. Yang pertama adalah yang penting setiap malam, setiap hari, 24 jam ada waktu yang ditentukan untuk baca Quran dengan jumlah yang kita sepakati antara kita dengan diri kita sendiri. Nah, kecuali bagi tahfiz, antara tahfiz dengan program. Nah, 1 dari 5 juz itu programnya, 1 dari 5 juz. Berkata Ausun, maka saya bertanya kepada sahabat-sahabat Nabi SAW, kaifa tuhazzibuna al-Quran? Bagaimana kalian membagi-bagi Al-Quran? Bagaimana kalian membagi-bagi Al-Quran? Hizib itu juga mana bagian. Lihat di Quran itu ada di pinggirnya hizib. Itu bagiannya. Kalau mereka katakan salas, 3. Ada mengatakan bagi 5. Ada katakan bagi 7. Ada yang 9. Ada yang 11. Ada 13. Kemudian hizib mufassal. Dibagi 3. Khatam dalam 3 hari. Dibagi 5. Khatam dalam 5 hari. Begitu seterusnya. 6 hadis. حدثنا أبو بكر ابن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن يحيى بن حكيم بن صفوان عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال جمعت القرآن فقرأته كله في ليلة. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, kata beliau, jama'tul Quran, saya kumpulkan Quran. Dikumpulkan, dicatat di kertas. Zaman itu belum ada kertas, di kulit, di kayu, di tulang. Faqara'tuhu kullahu fi lailatin, maka aku membacanya seluruhnya dalam 1 malam. Penafsiran kedua, jama'tu itu maknanya hafiztul Quran.
aku hafal Al-Quran. Jadi ada dua makna, ada jamak tu, kukumpulkan secara fisik, ditulis. Jamak tu, hafiz tu, aku kumpulkan Al-Quran dalam ingatan, aku baca seluruhnya dalam satu malam. Berarti khatam setiap malam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini akhsha, sesungguhnya aku khawatir wahai Abdullah, bahwa panjang di atasmu oleh waktu. Panjang di atasmu oleh waktu, artinya kamu berusia lama sehingga kamu tua, dan antamalla, dan kamu akan bosan. Kamu akan bosan. Pada hari ini ketika kamu muda, semangat kuat, darah masih kencang, itu kamu khatamkan Al-Quran dalam semalam mudah. Tapi saya khawatir usia kamu nanti akan lama, usia 60, usia 70 tahun. Lalu kamu pengen mengkhatamkan Al-Quran dalam semalam, karena menjaga istiqomah, itu kamu nanti pada suatu saat akan bosan. Kalau begitu, faqra'hu fi syahrin, khatamkan olehmu akannya Al-Quran dalam 1 bulan. Faqra' maknanya khatamkan olehmu akannya Al-Quran dalam 1 bulan. Dan 1 bulan berarti sehari 1 juz. Fakultu, maka saya katakan, dakni, biarkan saya wahai Rasul, astamti' min quwwati wasyababi, aku menikmati dari kekuatan dan masa mudaku. Ini bahasa yang keluar dari mulut sahabat. Tetap bahasa yang sama. Apa bahasanya? Enggak, apa bahasanya? Menikmati masa muda. Biarkan aku menikmati dari kekuatanku dan masa mudaku. Hari ini itu juga ungkapan anak muda. Biar ku nikmati masa mudaku. Semuanya anak muda bilang begitu, biar aku nikmati masa mudaku. Tapi sahabat juga sama. Bedanya adalah kenikmatannya, letaknya beda-beda. Kenikmatan Sayyidina Abdullah bin Amr bin As itu dalam tilawatul Quran. Anak muda sekarang ada kenikmatan dengan motornya. Merengek minta beli motor, dapat itu, udah sesuka hati dia. Pertama tanggalkan sepian dulu. Udah mulai agak ringan, belum kencang juga larinya, terhalang gara-gara kapnya nih, buka kapnya, karena masih mengandung angin, belum kencang juga. Supaya lebih kencang lagi, berat nih gara-gara ondar-ondar dealnya itu, buka semuanya. Tinggal kerangka kurusnya itu, tuh kancang larinya itu, bolongin semuanya. Itu artinya anak muda pengen balap nggak punya uang. Bukan motor kencang larinya dibukain semuanya. Kalau mau kencang larinya, cari cc tinggi. Beli motor besar itu 5.000 cc. Itu kencang larinya. Bukan cara dibuka. Ketika tiga orang tuanya apa dibilang? Biarkan aku menikmati masa mudaku dengan aspal. Jadi masa muda itu memang mesti dinikmati. Sahabat juga melakukan hal yang sama, tapi harus ditempatkan di tempat yang nikmat, jangan ditempatkan di tempat yang enggak nikmat. Kalau begitu okeylah, faqra'hu fi asratin, khatamkan olehmu akannya Al-Quran dalam masa 10 hari. Qultu, saya katakan, da'ni, biarkan aku, astamti', aku menikmati, min quwwati wasyababi, dari kekuatanku dan masa mudaku. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqra'hu
maka khatamkan olehmu akannya Al-Quran fi sab'in, dalam 7 hari. Qultu, saya katakan lagi, da'ni astamti', biarkan aku menikmati dari kekuatanku dan masa mudaku. Fa'abah, Nabi enggan untuk menambahnya. Jadi maksimalnya secepat-cepatnya khatam 1 kali dalam 1 pekan. Bagaimana dengan khatam kubra? Hadis di atas pakai. Imam Syafi'i sekali dalam sehari, 2 kali dalam bulan Ramadan setiap harinya. Tapi untuk biasanya, untuk syariat umum 7 hari sekali khatam, paling cepat. Itu syariat umum. Tapi untuk orang-orang tertentu boleh ada peningkatan lebih daripada itu. Nah, astamti', jazam. Kenapa jazam? Dani, astamti' apa untuk kalimatnya? Fi'il mudhari. Apa hukum fi'il mudhari? Hah? Nggak ada hukum tu doma. Hukum nggak ada yang doma. Apa hukum PMD Apri? Yang antum bilang nggak ada apa, itu udah pelajaran antum itu. Apa hukumnya? Pipis. Nggak tahu. Zahrani, Abdul Hadi, Irfan. Siapa namanya? Fadli. Nggak tahu. Iqbal. Jadi apa yang antum baca di kitab? Hukum udara? Rofa. Harusnya rofa. Sekarang jazam, apa yang menjazamkan ini? Antum pikir dari 18 huruf menjazam tuh, apa yang cocok di sini? Mulai berpikir dari sekarang. Hah? Jawab amar. Dak. Nah, itu fi'il amar. Dak. Biarkan olehmu, ni akan aku. Jadi jawab amar itu jazam. Naam. Hadis. Qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah wa qala hadatsana Abu Bakar bin Khalad qala hadatsana Khalid bin Hadits qala hadatsana Syu'bah an Qatadah an Yazid bin Abdullah bin Asy-Syikhiri an Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafqah, tidak akan paham, tidak akan mengerti, man qara'al Qur'ana, oleh orang yang mengkhatamkan Al-Quran, fi aqalla min thalathin, dalam masa kurang dari 3 hari. Nah, tidak akan paham oleh orang yang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari masa 3 hari. Maksud dari tilawatul Al-Quran itu adalah memahami maknanya, mentadaburi kandungannya.
Kalaulah dia baca dengan khatam kurang dari 3 hari, artinya lebih 10 juz sehari, yang kurang dari 3 hari, lebih 10 juz sehari, maka dia tidak akan paham dalam bacaan itu. Siapa yang ada Quran depannya? Itu Quran. Coba antum buka halaman tengah. Baca. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Beda azabna nasa rahmatan min ba'darra kama satkum tujalahum makrufin ayatina lillahu asra'u makara inna rasulana yaktubuna ma tamkurun. Apa artinya? Dan apabila kami memberikan manusia satu rahmat dari setelah Nggak ada terjemahan situ. Coba baca terjemahannya. dan apabila kami memberikan satu rahmat kepada manusia setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya mereka kami mencatat tipu dayamu. Apa maksudnya? Karena apabila Allah mendatangkan tipu daya kepada manusia, mendatangkan satu rahmat, mendatangkan bencana, maka manusia mentipu dayakan ayat Allah. Contoh kasus. Misalnya ada gempa, terus mereka mengatakan bahwa ini karena penggeseran lempeng, penggeseran lempeng. Tapi kalau menurut agama bahwa itu mereka telah melakukan suatu kesalahan dari agama, yang dilarang dari agama. Menyalahkan lempeng. Nah, itu maksudnya mungkin benar, mungkin tidak. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, untuk membaca satu ayat, antum lihat terjemahannya karena tidak mengerti langsung terjemahannya, kemudian berusaha untuk memahaminya walaupun belum paham. Itu berapa lama membaca satu ayat itu? Maka tidak akan paham kalau sampai 10 juz sehari. Dia nggak akan ngerti maksudnya itu. Nggak cukup waktu. Ini hadis Nabi bicarakan kepada orang Arab yang sudah ngerti maksudnya dengan kalimat itu, tapi belum paham juga. Bukan kepada orang Indonesia yang perlu melihat terjemahan lagi. Oh, itu lebih panjang lagi masanya. Apalagi terjemahannya nih, mana ayatnya? Oh, di bawah sini, nggak pandai lagi bacanya. Karena nggak tamat SD misal. Itu tentu lebih lama. Jadi supaya dia mengerti dengan ayat yang dibaca, paham dengan maksud ayat, maka minimalnya 3 hari baru khatam. Sekali sehari 10 juz dia baca. Baru dia bisa memaknai, memahami ayat itu kalau dia orang ngerti bahasa Arab. Kalau orang nggak ngerti bahasa Arab, disuruh 1 jam pun satu ayat, nggak ngerti juga dia. Nah, bisa dipahami? Berarti di sini, menurut hadis sebelumnya, maksimal khatam Al-Quran itu dalam masa 7 hari. Maaf, paling cepat, minimal boleh mengkhatamkan Al-Quran itu dalam masa 7 hari. Hadis di bawah minimal 3 hari. Hadis di atas ada yang menjawab 3 hari. Ada yang 5, ada 7, ada 9, ada 11, ada 13. Lalu Imam Syafi'i memprakteknya sekali dalam sehari. Lalu bagaimana yang sesungguhnya? Berapa lama masih menghatamkan Quran? Nah, berapa lama?
Berapa lama? Bergantung kepada taklil yang Nabi katakan lam yafqah. Lam yafqah, tidak paham. Berarti bergantung kepada paham atau tidak pahamnya. Kalau dia bisa paham dengan baca sehari khatam seperti kemampuan yang Allah berikan pada Imam Syafi'i, apa salahnya? Kenapa hal ini kita sampaikan? Karena ada juga kelompok yang menyalahkan Imam Syafi'i dalam ketika baca hadis ini. Apa itu Syafi'i enggak baca hadis ya? Ini baca hadisnya enggak boleh kurang dari 3 hari. Dia bangga 2 kali dalam sehari di bulan Ramadan. Mana itu bid'ah? Orang yang kayak gitu tuh, yang antum mesti memahami hadis ini. Di mana letaknya? Titik kesimpulannya itu di mana? Apakah di 3 hari? Ataukah di 7 hari kepada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As? Ataukah diserahkan kepada pendapat sahabat di atas? Bermacam-macam. Dari sekian banyak hadis, tidak ada titik temu yang pasti. Lalu kita lihatlah amal ulama salaf. Justru makin membingungkan. Khatam 2 kali dalam sehari, sekali di siang hari, sekali di malam hari. Ternyata mereka memahaminya setingkat mana orang itu paham dalam membacanya. Oh, kami nggak pernah paham dalam membaca. Kalau begitu, sejauh mana kamu bisa baca, orang lain yang ngerti Quran bisa memahaminya? Sejauh mana kamu bisa baca, kalau orang yang mengerti bahasa Arab mendengarkan bacaan kamu, orang bisa paham. Maka khataman kubra itu nggak masuk. Jangankan orang ngerti bahasa Arab, pakar Quran sekalipun, itu kalau berdasarkan dengarnya, itu nggak ngerti juga itu. Kayak mesin apa? Mesin pet. Khair. Lalu kenapa kita buat juga? Karena tujuannya bukan itu. Hanya untuk sekali lah. Kalaupun dosa kita istighfar untuk itu. Tapi ada tujuan di situ yang lain, yaitu kita pengen tes kekuatan ingatannya dalam menyambung ayat dengan ayat. Tapi untuk kedepannya kita akan bikin standar kelulusan kalau bisa disimak dan lancar. Itu perlu lidah yang perlu dibetulkan. Diasah lidahnya. Khair, begitu kira-kira beberapa ringkasan tentang berapa lama seseorang boleh mengkhatamkan Al-Quran. Hadis. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, la a'lamu, saya tidak tahu akan Nabi SAW mengkhatamkan Al-Quran seluruhnya sampai pagi. Kalau itu pertanyaan kalian, apakah Nabi pernah mengkhatamkan Al-Quran dalam salat malamnya dari malam sampai pagi? Kalau itu jawabannya saya tidak tahu. Nah, ini yang betul jawabannya, tidak tahu. Bukan Sayyidah Aisyah bilang enggak ada. Jangan bilang enggak ada, bilang saja tidak tahu. Khair. Maka di sini ada indikasi yang mengatakan bisa saja Nabi khatam dalam satu malam. Tapi menurut pengetahuan Sayyidah Aisyah itu tidak tahu. Babu majaa fil qiraati fi salatil lail. Bab tentang hadis-hadis yang diriwayatkan dalam bacaan salat malam. Nah, قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء عن يحيى بن جعدة عن سيدة أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريق. Diriwayatkan oleh Sayyidatina Ummi Hani
saudari perempuan daripada Sayyidina Abi Talib, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Qalat jahar. Jadi jawaban dari judul, bagaimana bacaan di salat malam? Jawabannya, bacaan di salat malam itu jahar. Salat sunat sendirian bacanya jahar. Hadis. Qala hadatsana Bakar ibn Khalaf Abu Bishr qala hadatsana Yahya ibn Sa'id an Qudamah ibn Abdullah an Jasrah binti Dajajah qalat sami'tu Abu Dzar yaqul qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ayatin hatta asbaha yuraddiduha wal ayat. Diriwayatkan dari Sayyidina Jasrah binti Dajajah. Apakah benar namanya ibunya begitu atau gelarnya? Dajajah, ayam betina, ayam jantan. Qalat, berkata ia, aku pernah mendengar Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, telah salat malam, telah salat malam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu ayat sampai pagi. Semalaman Nabi tahajud hanya dengan satu ayat sampai pagi. Yuraddiduha, Nabi mengulang-ulangnya. Ayat itu adalah in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau azab mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, wahai Allah, terserah engkau lah. Tapi jika engkau ampuni mereka, sesungguhnya engkau maha agung, maha bijaksana. Ini Nabi baca bentuk kekhawatiran Nabi kepada umat, wujud kasih sayang baginda Rasul kepada umat, tidak mau juga ikut campur terlalu dalam dengan keputusan dan kehendak Allah, tidak juga mau memaksakan keinginannya kepada Allah. Ya Allah, jangan azab umatku, ya Allah, jangan azab umatku. Nabi juga tidak mau buat begitu. Tapi Nabi serahkan kepada Allah dengan mengutip firman Allah yang berbunyi, ini ada ungkapan si Sayyidina Isa alaihissalam kepada Allah, in tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tujuannya Nabi ulang-ulang ayat itu adalah mau membentukkan, menunjukkan rintihan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah tidak menurunkan azab kepada umatnya. Hadis. Qala hadatsana Ali bin Muhammadin qala hadatsana Abu Muawiyah an al-Amash an Sa'd ibn Ubaidah anil Mustawrid ibn al-Ahnaf an Silah ibn Zufar an Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ila marbi'ati rahmatin sa'al. Diriwayatkan dari Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman, sahibi sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat melakukan salat. Fakana, maka ada ya Nabi, idza marra bi ayati rahmatin, apabila Nabi melewati ayat rahmat, sa'ala, Nabi minta. Apabila Nabi melewati ayat rahmat, Nabi meminta. Wa idza marra bi ayati adzabin istajara, apabila Nabi melewati dengan ayat azab, Nabi minta perlindungan. Wa idza marra bi ayatin fiha tanzihun lillahi sabbaha, apabila Nabi melewati ayat yang pada ayat itu mensucikan Allah, Nabi bertasbih. Kalaupun kita tidak membaca hadis Nabi yang mengatakan, ketika kamu membaca ayat Sabbihisma rabbikal a'la, maka bacalah subhanallah. Baca ketika kamu baca Sabbih bismi rabbikal azim, Nabi membaca subhana rabbil azim.
kalaupun tidak ada hadis yang rinci seperti itu, hadis ini sudah cukup menjadi dalil panduan dalam membaca Al-Quranul Karim. Wa'adda lil zalimina azaban alima. Kami siapkan bagi orang zalim azab yang pedih. Allahumma ajirna min azabin alim. Kemudian ketika Allah bicara tentang rahmat, Allah, apa bunyi ayatnya? Wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrim makhdud. Apa kita bilang? Hah? Apa kita bilang? Ya Allah, jadikan aku dari ahlinya, berikan aku rezeki. Apalagi ayat bunyi, wa ka'sim min ma'in. Allahumma rzuqna surba min ka's. Nah, beriku aku minum daripada gelas-gelasmu. Jadi ketika lewat ayat rahmat, cerita tentang rahmat, langsung Nabi minta. Ketika cerita tentang azab, Nabi buat perlindungan. Ketika itu berbicara tentang ayat pensucian Allah, langsung Nabi bilang Subhanallah. Walaupun pada ayat sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, walaupun di situ tidak ada perintah sabbih, tetap aja di sunnah kita baca Subhanallah. Nah, Subhanallah. Anehnya masyarakat kita, yang tidak ada perintah dia baca, yang ada perintah dia tinggalkan. Suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam. Nggak ada yang nyuruh dibuat. Awalnya Sabbihisma rabbikal a'la alladzi, disambung oleh Pak Imam, makmum diam saja. Kalaupun imamnya ada pancing, tetap imam baca Subhana rabbiyal a'la, makmum tetap enggak mau baca. Nah, ini yang berlaku hari ini. Pas di ujung ayat enggak ada yang nyuruh alaihi salam. Ada yang belajar nahwu saraf alaihi massalam. Kan dua itu, alaihi itu satu, alaihi ma dua. Ibrahim wa Musa alaihi massalam. Kata ulama, Nabi Muhammad saja disebut dalam Al-Quran, tidak dianjurkan berselawat. Itu dalam kitab fikih. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada anjuran. Itu Nabi Muhammad enggak ada anjuran. Apalagi Ibrahim wa Musa. Yang ada anjuran adalah Sabbihisma rabbikal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Kalau antum jadi imam di kampung, baca yang kencang dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Biar yang undang tanya, nanti diusir. Kalau diusir mana mau nanya. Kalau anak kecil ya diusir. Kalau antum dewasa pasti ditanya. Pagi ada tumis, ada jenggot, ada sorban, ada jubah, jubah bersayap. Itu pasti ditanya, nggak akan diusir, ditanya. Assalamualaikum Pak Ustaz, tadi kenapa baca begitu? Baru antum baca hadisnya. Ada hadisnya Pak, bisa lupa juga. Oh, nggak jadi itu mah. Ada hadisnya saya lupa juga, berarti nggak jadi itu.
Ada hadisnya Pak, kalau Rasulullah SAW. Saya pun lupa juga sekarang. Jadi kalau sudah disiapkan dari awal, ada rencana mau menerapkan sunnah itu, tentu kita sudah siapkan hadisnya. Bikin pancing dulu dengan jawab kencang-kencang. Ini Pak Imamnya pun takut dia. Sabbihisma rabbikal a'la. Subhanallah ada. Takut bilang sesat. Nah, seharusnya nggak takut buat aksi biar muncul reaksi. Nah, baca. Qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala hadatsana Ali ibn Hashim an Ibni Abi Layla an Thabitin an Abdurrahman ibn Abi Layla an Abi Layla qala sallaitu ila jambin Nabi. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Layla, kata beliau, aku salat di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli, dan dia Nabi sedang salat minal laili, di malam hari, tatawuan, salat sunat. Aku salat di samping Nabi, artinya apa itu? Apa itunya? Bermakmum, berjamaah. Nah, itu juga perlu dicatat. Dalil salat sunat berjamaah. Tahajud, dalil tahajud berjamaah. Ini kalau dibiarkan lagi ntar. Sayyidina Abdullah bin Abbas salat dengan Nabi tahajud berjamaah. Sayyidatina Anas bin Malik salat sunat mutlak di rumah Sayyidatina Ummu Sulaim dengan salat duha berjamaah. Kemudian salah seorang sahabat Nabi yang buta, kata beliau, saya wahai Rasulullah dorir, buta, masalah di mata saya. Antara rumah saya dan masjid ada sungai, ada lembah. Kadang-kadang hujan lebat saya enggak bisa menyeberangi. Saya tidak punya qaid. Saya pengen engkau datang ke rumahku untuk engkau salat di suatu tempat yang akan aku jadikan tempat salat. Sampai Nabi di situ, Nabi buat salat apa? Salat sunat yang jelas berjamaah dengan ahlul bait. Nabi pernah berjamaah dengan sahabat tersebut. Nabi pernah berjamaah dengan Sayyidina Anas bin Malik dan ibunya. Nabi pernah berjamaah dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nabi pernah berjamaah dengan Sayyidina Abi Layla radhiyallahu an. Semuanya itu bukan tarawih. Semuanya ini bukan solat sunat yang dianjurkan jamaah seperti Idul Fitri, Adha dan Istisqa dan gerhana matahari bulan. Tapi ini adalah solat sunat mutlak. Cukup dalilnya? Dah. Jangan dibid'ahkan solat tahajud berjamaah. Jangan dibid'ahkan solat tasbih berjamaah. Dah 4 begitu dalilnya. Kalau enggak cukup juga, baranyui lah. Kabanda Karyang. Dan dianya Sayyidina Abi Layla dan dianya Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli, mengerjakan salat minal laili, di malam hari, tatawuan, hakadan salat sunat, pamarra bi ayati azabin, maka lewatlah Nabi, maksudnya membaca oleh Nabi dengan ayat azab. Nabi bilang, a'udzu billahi minan nar wa wailul li ahlin nar. Aku berlindung dengan Allah dari neraka, celaka bagi ahli neraka. Dan doa di sini ini bukan secara tekstual dipahami, tapi secara am. Kalau Nabi cerita soal neraka, a'udzubillahi minan nar. Kalau cerita tentang azab, a'udzubillahi minal adzab. Kalau cerita tentang jahannam, a'udzubillahi min nari jahannam. Cerita tentang keganasan zabaniyah, a'udzubillahi min ganas zabaniyah. Hadis. Qala hadatsana Muhammad ibn al-Musanna qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi qala hadatsana Jarir ibn Hazim an Qatadah qala sa'altu Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu an qira'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Aku pernah bertanya pada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Majah, ini hadis berbicara tentang solat malam, maka beliau tempatkan dalam judul bacaan solat malam. Apa jawaban Sayyidina Anas bin Malik? Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yamuddu sautahu, beliau memanjangkan suaranya, madda sepanjang-panjangnya, memanjangkan suaranya sepanjang-panjangnya, maksudnya adalah menjaharkan bacaan sejahar-jaharnya. Hadis. Qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Ismail bin Ulayya an Burd bin Sinan an Ubadah bin Nusay an Wudayf ibn al-Harith qala ataitu Aisyah radhiyallahu ta'ala. Diriwayatkan dari Sayyidina Wudayf bin Haris. Ini kalau mau nama yang agak keren sedikit, Wudayf, Ghain Ha D H O E F, Wudayf. Nah, Wudayf bin Haris. Kata beliau, aku mendatangi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, lalu aku bertanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajharu bil Qur'ani aw yukhafitu bih? Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu itu muncul dari mana kana? Apakah ada dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjaharkan dengan Quran atau mensirkan dengannya, merendahkan dengannya? Jawab Sayyidah Aisyah, rubbama jahar, kadang-kadang Nabi jahar. Wa rubbama khafata, kadang-kadang Nabi rendahkan. Saya katakan Allahu Akbar, alhamdulillahilladzi ja'ala fi hadzal amri sa'ah. Ini ucapan yang mesti diucapkan ketika kita menemukan khilafiyah di kalangan umat. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi hadzal amri sa'ah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dalam urusan agama ini longgar. Yang mau jahar dengan bacaan solat malam ada dalilnya, yang enggak jahar ada dalilnya. Yang witir sebelum tidur ada dalilnya, setelah tidur ada dalilnya. Yang khatam Al-Quran dalam 7 hari, dalam 3 hari, dalam 1 hari, ada indikator hadis ke situ, yaitu hadis Sayyidatina Aisyah. Jangan mengambil satu hadis lalu menutupi hadis yang lain, karena hadis yang lain tidak berpihak ke mazhab kita. Hadis yang kita kembangkan, hadis yang berpihak ke mazhab kita, itu termasuk tidak amanah di dalam menyampaikan ilmu. Ketika kita jumpa berbagai macam riwayat daripada Nabi SAW, kita amalkan sesuai dengan yang mudah, dengan kondisi dan keadaan kita pada hari itu. Kalau kita berada tahajudan di pondok, maka kita jaharkan. Kenapa? Semuanya sepakat dengan tahajudnya, walaupun hatinya kurang sepakat. Tapi apabila kita tahajud di malam markas, i'tikaf, orang anak berdengkur, berkeruh, kita pakai jahar dan pakai mic juga, itu enggak cocok. Itu sir. Kenapa? Karena ada yang tahajud tadi di awal malam selesai maghrib, ada yang tahajud pada Isya, ada yang tahajud jam 11, dan ada yang tahajud baru bangun nanti ketika jam 5:30. Nah, beda-beda porsinya. Kalau begitu kita pakai sir saja. Kalau sekiranya kita berada di tempat mayoritas muslim di negara Islam, maka kita pakai sound di luar. Tapi kalau kita pakai sound di luar, banyak yang terganggu dan komplain. Atau kita berada di wilayah minoritas, maka kita pakai sound dalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi hadzal amri sa'ah.